pagi anak-anak semua dan yang mendengarkan renungan pada pagi hari ini. Sebelum memulai aktivitas atau proses belajar mengajar, kita akan mendengarkan firman Tuhan terlebih dahulu. Namun sebelum itu kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur sepanjang malam Tuhan sudah menolong hidup kami hingga pagi ini. Kembali kami bangun dengan sehat dan kuat. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, tolonglah kami untuk mengerti dan melakukannya. Mengampuni setiap pelanggaran kami dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan dan yang mendengarkan renungan pada pagi hari ini, pembacaan kita terdapat dalam 1 Tesalonika pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-17. Bagi anak-anak yang tidak memiliki Alkitab, kita membaca secara bersama-sama, ada di layar. Tetaplah berdoa. Ayat ini sangat pendek sekali, tetapi kadang sulit untuk dilakukan. Tema kita pada pagi hari ini yaitu tetaplah berdoa. Kalau kita bercerita atau berbicara tentang tetaplah berdoa, tentu setiap kita baik mister memiliki harapan-harapan dalam hidup kita yang sudah kita bawa kepada Tuhan melalui doa-doa kita. Ada yang sudah dijawab oleh Tuhan dan ada juga yang belum dijawab oleh Tuhan. Terkadang Tuhan tidak menjawab doa-doa kita. Kata Alkitab, karena kita salah berdoa. Karena doa-doa yang kita bawa pada Tuhan, tujuannya hanya untuk memuaskan hawa nafsu kita. Itulah sebabnya kadang Tuhan tidak mau menjawab doa kita. Atau mungkin Tuhan akan menjawab doa kita tetapi tunggu dulu. Atau ketika Tuhan sudah menjawab doa-doa kita, kadang kita lupa dengan Tuhan. Kita lupa berterima kasih kepada Tuhan atas doa-doa yang sudah dijawab oleh Tuhan. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan dan juga mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, tema kita tetaplah berdoa. Apakah ketika doa-doa yang kita naikkan pada Tuhan, yang kita bawa pada Tuhan, ketika tidak dijawab oleh Tuhan atau lama dijawab oleh Tuhan, kita masih mau berdoa atau tidak? Hari ini kita belajar, apapun keadaan kita, firman Tuhan mengajarkan kita pada pagi hari ini, tetaplah berdoa. Mengapa kita harus berdoa? Karena di dalam berdoa ada kuasa yang sangat luar biasa. Dari contoh-contoh Alkitab yang anak-anak dan juga yang mendengarkan renungan pada pagi hari ini kita pernah baca tentang cerita Paulus dan Silas ketika mereka ada di dalam penjara. Apa yang terjadi? Mereka berdoa dan memuji Tuhan. Lalu pintu-pintu penjara terbuka. Itulah hebatnya atau berkuasanya doa. Lalu siapa lagi contoh Alkitab? Kisah tentang Elkana. Dia mempunyai 2 orang istri. Istri yang pertama bernama Hana dan istri yang kedua bernama Penina. Istri yang pertama itu mandul atau tidak mempunyai anak. Apa yang terjadi? Penina ini senang karena dia memiliki banyak anak. Tetapi Hana, dia merasa sedih sekali. Dia merasa hancur. Apa yang dilakukan Hana? Ia datang kepada Tuhan di bait Allah atau di rumah Allah, berdoa. Setelah setahun kemudian, Tuhan mendengar doa Hana dan dia melahirkan seorang anak laki-laki. Dan setelah itu, dia masih memiliki anak-anak yang lain lagi. Wah, luar biasa bukan? Ketika kita bawa setiap harapan-harapan kita dalam doa, mungkin itu kadang lama, karena Tuhan melihat hati kita atau tujuan kita dalam berdoa. Apakah doa-doa atau harapan yang kita inginkan tuh hanya untuk keinginan daging kita, memuaskan hawa nafsu kita?
Tetapi kita diajar dalam berdoa itu harus sesuai dengan kehendak Allah. Jangan kita memerintah Allah, nyuruh-nyuruh Tuhan harus tanggal sekian ya Tuhan kabulkan doa saya. Tidak seperti itu. Mintalah sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan dan juga mendengarkan renungan pada pagi hari ini, tetaplah berdoa. Mengapa kita harus berdoa? Karena di dalam berdoa ada kekuatan. Di dalam berdoa ada mujizat yang Tuhan sediakan bagi kita ketika kita mau berdoa. Tetapi kalau kita malas berdoa, bagaimana ada kekuatan dari Tuhan? Bagaimana kita terhindar dari mara bahaya? Bagaimana kita mendapat mujizat dari Tuhan kalau kita malas berdoa? Itulah pentingnya kita harus berdoa, karena di dalam doa itu ada kuasa. Apapun yang kita hadapi hari-hari ini, bawalah pada Tuhan Yesus. Di dalam Tuhan ada jaminan yang pasti. Tuhan akan mengabulkan doa-doa kita cepat atau lambat. Asalkan doa-doa yang kita bawa itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan bagaimana cara berdoa yang benar? Berdoa itu tidak selalu harus panjang doanya. Tidak perlu bertele-tele kata Tuhan. Atau, Mister, saya kan masih kecil, saya nggak tahu berdoa yang benar atau berdoa yang bagus-bagus. Tidak perlu berdoa dengan kata-kata yang indah. Karena sebelum kita berdoa, Tuhan sudah tahu apa yang kita perlukan. Berdoalah seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, doa Bapa kami. Jadi jangan kita berpikir, kalau nanti saya berdoa bahasanya bagus-bagus, Tuhan dengar. No. Tapi berdoalah dengan sungguh hati kita. Maka Tuhan akan menjawab doa-doa kita tepat pada waktunya. Karena itu, tetaplah bawa setiap persoalan hidup kita di dalam Tuhan. Dia akan turun tangan, menolong dan memberkati kehidupan kita sekalian. Dan mengapa kita harus berdoa? Supaya kita tidak jatuh di dalam pencobaan, kata Alkitab. Supaya kita terhindar dari mara bahaya, dari intimidasi-intimidasi ataupun godaan-godaan dari iblis. Ya, kita tidak mudah jatuh dalam dosa ketika kita bawa itu di dalam doa. Karena itu, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan dan juga yang mendengarkan renungan pada pagi hari ini, tetaplah selalu berdoa. Apapun keadaan kita, percayalah, doa-doa kita tidak akan pernah Tuhan lalai dalam menepati janjinya. Dia akan menjawab sesuai waktunya Tuhan. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan renungan firman-Mu yang mengingatkan kami untuk tetap berdoa. Tolong kami untuk selalu untuk berdoa Tuhan dalam kehidupan ini, bahwa dalam hidup kami tanpa Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Amin. Tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.